Referensi Indonesia menjelaskan tentang metabolisme lemak atau asam lemak pada penyakit NAFLD atau penyakit hati berlemak non-alkohol. Mana patogenesis NAFLD itu melibatkan integrasi antara lemak hati, inflamasi, stres oksidatif, dan resistensi insulin. Ketidakseimbangan dalam akumulasi dan pembersihan lemak di hati karena kelebihan gizi menyebabkan steatosis hati. Di sini hati mengalami masuknya asam lemak bebas yang menyebabkan akumulasi lemak di hati dalam bentuk trigliserida. Proses ini seringkali disertai dengan peningkatan kadar lipotoksisitas yang diakibatkan oleh tingginya kadar asam lemak bebas, kolesterol bebas, dan ada metabolit lipid lainnya. Di sini ada patofisiologi NAFLD, di mana gizi berlebih menyebabkan dislipidemia, obesitas, dan resistensi insulin. Resistensi insulin itu mengaktifkan lipogenesis dan lipolisis de novo yang mengakibatkan akumulasi asam lemak bebas dan trigliserida di hati yang mengarah pada perkembangan penyakit hati berlemak non-alkohol. Asam lemak bebas menyebabkan lipotoksisitas yang mengaktifkan disfungsi mitokondria dan stres oksidatif dan retikulum endoplasma. Dan selanjutnya, hal ini menyebabkan sinyal inflamasi dan merangsang produksi faktor nekrosis tumor. Ini gambarnya. Lalu saya juga mengambil dari jurnal lain, yaitu Jurnal Fisiologi Amerika, Fisiologi Gastrointestinal, dan Liver Fisiologi. Hmm. Di sini ada steatosis hati, baik AFLD atau penyakit hati berlemak alkoholik, AFLD atau NAFLD, yaitu penyakit hati berlemak non-alkoholik. Nah, di sini baik AFLD maupun NAFLD itu umumnya dimulai sebagai steatosis hati yang jika penyebabnya berlanjut ini berkembang menjadi steatohepatitis, sirosis, dan kanker hati. Steatosis hati itu merupakan akumulasi lemak atau trigliserida yang berlebihan dalam sel parenkim hati atau hepatosit hati dan terjadi dalam kondisi yang beragam etiologinya. Secara morfologis, steatosis hati itu bermanifestasi sebagai akumulasi tetesan lemak intrasitoplasma besar atau makrovesikular atau kecil mikrovesikular dalam sel parenkim hati. Pada steatosis jenis makrovesikular, itu hepatosit mengandung vakuola lemak tunggal yang besar yang mengisi sitoplasma dan menggeser nukleus ke perifer, sehingga menimbulkan tampilan cincin yang khas. Kelainan genetik atau yang diinduksi toksin pada beta oksidasi asam lemak mitokondria dan peroksisoma menyebabkan steatosis hati mikrovesikular. Yang dimana tipe ini cenderung progresif lebih cepat dan lebih parah. Nah, hepatosit di hati dengan steatosis mikrovesikular itu juga dapat menunjukkan perubahan lemak makrovesikular. Pada AFLD dan NAFLD itu steatosis hati umumnya makrovesikular dan ada juga yang mikrovesikular. Ini gambarnya. Nah, steatosis patogenesis perubahan lemak pada NAFLD di mana steatosis hati pada NAFLD itu berhubungan dengan resistensi insulin. Tetapi semakin jelas bahwa NSA dapat terjadi tanpa adanya resistensi insulin yang nyata. Nah, steatosis hati pada NAFLD itu dapat dimulai sebagai penyimpanan berlebihan energi yang tidak dimetabolisme dalam hepatosit pada
Ya, mereka yang mengonsumsi energi berlebih, yang memiliki kemampuan pembakaran energi dari sistem oksidasi asam lemak yang dimediasi PPAX alpha, di mana peroksisome proliferator aktivator reseptor alpha.